Jepang, di Kanada, lanjut ke Singapura, Taiwan, ya. Sampai sekarang sudah 29 negara, termasuk Eropa, di atas 50 negara resmi official, Pak. Indonesia, masuk ke Indonesia tahun 2018 akhir. 28 Oktober. Berarti Atomy kalau di Indonesia sudah masuk kelas SD, 1 SD, Pak. 6 tahun kan? Kalau dia secara global, ya, dia sudah umur kurang lebih 15-16 tahun. Masih anak ABG, Pak. Tapi perusahaan kita, yang lain korek kupingnya ya. Korek kuping, oh ya benar, saya kira korek hidung ya salah. Korek kupingnya dengar baik-baik nih, ini penting sekali. Kalau kalian tidak tahu ini, kalian tidak akan sukses. Karena tidak semangat, karena tidak tahu kan. Ya, ini yang paling penting kalian harus tahu. Nah, ketika baru umur 15 tahun perusahaan didirikan, sudah bisa masuk 10 besar seluruh dunia. Begitu masuk 10 besar dunia, itu sudah bisa mengalahkan perusahaan yang sudah 2 abad berdiri, 1 abad berdiri, setengah abad berdiri. Nah, ini harus kalian tahu. Kalau tidak tahu, kalian. Dan yang paling gilanya lagi, ini Atomy, setiap dia masuk di satu negara, dia masuk pasti negara maju dulu, baru negara berkembang loh. Kalau produk kita tidak bagus, tidak mungkin ya Amerika. Apalagi produk kita saat ini lebih dari 20 negara berebutan mempatenkan produk kita, hemohim kita. Bisa gila nggak? Kalau ini kalian pahamin, kalian tidak akan berhenti dan tidak bisa tidur. Karena kalian belum paham seberapa hebat perusahaan kamu tidak akan. Nah, begitu dia bisa mengalahkan masuk 10 besar di direct sharing seluruh dunia. Seluruh dunia ya, ingat ya, dengar baik-baik tuh. Karena ada Pak dosen, makanya saya uraikan. Sehingga kalian beruntung hari ini ada 1 Pak dosen masuk. Kalau ini Pak dosen kan belum apa, dia ngomong, dia pergaulannya luas. Nah, mungkin Tuhan sudah mengirim Pak dosen ini untuk memperpanjang tangan batu kali. Sehingga bisa membawa banyak orang-orang ke arah perubahan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009, masuk ke setiap negara, dan bisa dipastikan negara yang berjoin dengan dia tidak akan mengusir. Dengar nggak? Tidak akan mengusir perusahaan kita. Kok bisa gitu loh? Ini yang harus kalian cari tahu. Nah, kalau pengusaha, kalau kau mau jadi orang kaya, lo harus tahu. Kenapa? Karena perusahaan kita, chairman kita orang yang sangat-sangat luar biasa. Di atas rata-rata orang bumi ini. Dia langsung contoh, korek kupingnya dengar baik-baik. Begitu dia masuk ke satu negara, contoh sekarang dia masuk ke Indonesia. Langsung tang dia datang ke pemerintah. Contoh ya, bahasanya seperti begini kurang lebih. Ya, ini kan Bunda bisa ini. Contoh dia datang menemui pemerintah di bagian terkait, anggapnya Menteri Perdagangan. Ketika duduk bernegosiasi, contoh panggil gitu ya, di bagian Menteri Perdagangan, contohnya panggilnya Pak Suwanto. Pak Suwanto adalah mewakilin Menteri Perdagangan. Saya ingin buka cabang bisnis di sini, yaitu online shopping mall global, tapi saya masuk dengan satu visi yang jelas. Visi misi yang jelas. Pertama, ketika saya masuk ke negeri ini, saya bisa pastikan semua yang berbisnis di dalam perusahaan kami, pasti warga Anda tertib pajak. Karena setiap penghasilan, pajak sudah potong masuk kas negara, lebihnya baru kembalikan ke pengusaha. Itu pertama. Otomatis pemerintah, wow, saya tidak usah susah-susah lagi ngejar-ngejar penggelapan pajak, bayar kurang, bla 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 kan? Otomatis pemerintah enteng satu hal. Kedua, di negara Anda ada hasil bumi apa
yang bisa saya bantu untuk dijual ke seluruh dunia. Sehingga kami bisa membantu menghasilkan ya pajak ekspor impor, menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja. Contoh, di sini Indonesia kan yang terpilih adalah buah mengkudu. Kalian dulu bisa melihat buah mengkudu itu berserakan dimanapun. Tapi sekarang pemerintah Indonesia kerjasama dengan Atomi Mengkudu Indonesia, impor, ekspor, keluar ke Korea, lalu dibuat noni, sekarang dijual ke seluruh dunia. Otomatis menciptakan lapangan kerja, lapangan usaha buat petani mengkudu. Menguntungkan negara nggak itu? Untung. Nah, dua hal ini. Dan ketiga, perusahaan kami masuk ke negara Anda akan menciptakan lapangan usaha buat siapapun tanpa pandang bulu. Tidak ada miskin kaya, tidak ada kualifikasi, tidak takut wargamu miskin, tidak takut wargamu bodoh, tidak sekolah pun tidak masalah, tidak takut wargamu fisik cacat. Yang penting dia punya kemauan bisa ikut dalam bisnis Atomi kami tanpa harus membayar 1 rupiah pun sampai 3 turunan. Perusahaan kami akan menyediakan super system, sukses system berupa one day seminar, online maupun offline, sukses academy, free gratis untuk mensupport, mendukung pelaku bisnis dalam market online shopping mall Atomi ini. Apakah Bapak Menteri Suwanto setuju bekerja sama? Kalau setuju, kita MOU sehingga kelak ada hasil bumi apa yang bisa kami bantu, salurkan akan kami ajukan. Pak, Bapak kalau sekarang saya teng-teng anggap saya adalah Atomi. Bapak adalah kepala menteri atau bagian terkait dari pemerintah. Bapak terima saya enggak? Terima perusahaan saya enggak, Pak? Terima. Bapak merasa akan mengusir perusahaan ini enggak yang bisa membuat negara Anda menghasilkan pajak besar, hasil bumi Anda saya salurkan ke seluruh dunia membantu jual, ya, sehingga menghasilkan pajak ekspor impor, devisa, lapangan kerja, lapangan bisnis, semuanya, bahkan warga masyarakat Anda tidak ada kualifikasi, tidak dia berpendidikan, dia profesi apa, semua boleh ikut. Dan kami akan berfokus bukan mencari untung, tapi bagaimana setiap member yang kami pikirkan kesuksesan konsumen, yaitu dengan cara kami tidak melakukan iklan, tidak membayar iklan. Dari 35% penghematan itu kami kembalikan ke konsumen. Jadi Anda gosok gigi, dapat cashback kurang lebih 35% berupa poin, kumpulkan ditukar dengan uang. Kau menjual ke orang juga dapat 35%. Dan sistem kami, binari, kalian mengajak orang sampai turun-temurun, tidak perlu membayar iuran atau biaya pemeriaan website segala macam, tidak ada kan? Nanti akumulasinya tidak ada batas. Nanti sampai mau dia tersambung ke negara manapun, mau dia 10.000 orang, mau dia 1 juta orang, mau dia 1 miliar orang, tetap 100% akumulasi untuk Anda yang terdapat di dalam jaringan tersebut. Gila nggak, Pak? Bapak terima nggak? Kalian harus tahu itu dulu. Kalau kalian tidak tahu itu, tidak bisa. Perusahaan Atomi itu tidak bisa bangkrut karena dia sistem GSJS, Global Single Global, Pak. Jadi sehingga dia masuk ke satu negara, dia bukan mengeruk untungan untuk kepentingan perusahaannya, tapi bagaimana menolong perusahaan negara tersebut. Setiap negara yang dia ajak kerjasama,
pasti dia berusaha mencari produk-produk yang berkualitas, menolong negara tersebut untuk memasarkannya. Gila nggak? Ketika saya tahu begitu, Pak, wah, sesuai banget dengan cita-cita saya. Saya kan ingin menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, bayar pajak terbesar. Berkontribusi membangun negara tercinta saya adalah Indonesia. Kedua, saya ingin menjadi orang sukses, tapi bisa menciptakan lapangan kerja, lapangan usaha. Wow, sekarang ada Atomi, saya tidak perlu logo kantong lagi. Saya tinggal keluar tenaga, pikiran, cinta kasih yang tulus untuk menuntun, membimbing mereka, kan? Berarti saya nggak perlu hutang apapun lagi. Saya ngajak orang juga gratis, paling saya borosnya di biaya, dibimbing dia, datang ketemu dia, membina dia. Kan begitu? Nah, seumur hidup, Pak dosen, gosok gigi, mandi pakai sabun, sampai seumur sekarang. Supermarket atau warung langganan Bapak, sebulan atau setahun, sampai sekarang sudah dapat sirup berapa botol? Coba. Nggak ada kan? Tapi Atomi, hampir 35% dari keuntungan akan dibagi rata ke konsumennya. Siap. Makanya Mas Bawa, banyak sekali penduduk rakyat seluruh secara global sekarang ada kurang lebih 16 juta, Pak. Omset. Dan kalian harus tahu juga, omset kita per tahun 22 triliun, Pak. Dia bisa masuk 10 besar, kan? Itu kan sudah tergila. Umur 15 tahun masuk 10 besar, Pak. Bu, satu Bu, yang mau saya tanyakan sedikit Bu. Itu produk apa yang harus kita pasarkan ke masyarakat? Nah, saya baru mau nyampai nih. Baru saya mau ngomong. Nah, kan tadi saya bilang omset 22 T. Pak, ingat baik-baik. Dan semua juga dengar. Saingan kita, kalau misalnya tetangga bisnis MLM atau segala macam, itu bukan saingan kita, Pak. Saingan kita adalah Amazon, Pak. Kalau Bapak pendidikannya segitu, begitu saya sebut Amazon. Lagi, Ibu. Ya. Apakah semua tidak bisa mendengarkan saya? Aman, Bunda. Kalau bisa angkat tangannya. Bisa dengar. Dengar, Bu. Mungkin ada satu sinyal Anda yang kurang baik. Tolong itu ya, tolong jangan interupsi dulu ya. Oke? Kita kembali ke laptop. Lanjut Bu, lanjut. Nah, semua Hadir, Bu, hadir. Semua kalau sudah dengar ini, jadi kalian, wow, selama ini saya tidak terlalu tahu, ternyata begitu ya perusahaan saya ya. Itulah kenapa saya menutup bisnis saya 70%. Saya larikan ke sini. Ya. Nah, lanjut ya. Bapak, semuanya harus ingat dan boleh bertolak pinggang untuk memamerkan perusahaan kita, produk kita. Pertama, perusahaan bisa dipercaya. Selama 16 tahun, sistemnya belum ada satu huruf pun diubah. Kalau perusahaan lain mungkin 1 tahun 6 bulan udah revisi bla bla bla, poin plus dan plus, A plus, B plus, C plus. Tapi perusahaan kita yang kalian harus bangga, sekarang udah umur 16 tahun kan, belum pernah ada satu pun yang dirubah. Kedua, produk kita adalah produk kebutuhan sehari-hari yang mutlak dipakai manusia. Belum lagi produknya absolute quality, absolute price, harga mutlak, kualitas mutlak. Di mana-mana orang menuntut kualitas mutlak, harganya sulit terjangkau kan? Tapi kita punya perusahaan, justru dunianya terbalik. Kualitas bintang 5, harga kaki 5. Produk kita standar internasional. Ya. Bukan kaleng-kaleng punya ya. Kita punya kualitas standar WHO ya. Jadi semua harus tahu. Nah, sudah itu satu yang kalian boleh ingat. Ini kalau kalian ingat ini kalian pasti bangga. CEO kita mengatakan dan ini adalah fakta. Di dunia ini
Di dunia ini nih, dengar-dengar, korek kupingnya. Di dunia ini, orang bisa membuat produksi kualitas sama, tapi tidak mampu menyamakan harga kita. Contoh ya, contoh. Kopi kita dari Brazil, dari negara Brazil, biji kopinya. Arabica Brazil. Diproduksi, diriset di Korea Selatan. Risetnya juga tidak tanggung-tanggung ya. Dia bisa dibilang disetara dengan seperti NASA 2. NASA pertama di Korea, di Amerika, kedua kan Korea Selatan. Dengan riset yang canggih segitu, kopi kita satu saset 2.000 perak. Itu kopi buat kesehatan loh. Yang tadi saya kasih tahu, kualitas bintang 5, harga kaki 5. Kalian minum kopi yang tidak jelas kualitasnya aja, bisa 3.000 perak ya. Tapi kita punya, 2.000 perak loh. Makanya kalau kalian bilang mahal, pengen saya jadikan kalian umpan buaya. Itu, dengar lagi kalian koreksi kupingnya baik-baik. Seumur Pak dosen, pernah nggak Bapak ke dokter, minum obat 1 bulan, tidak sembuh, uangnya dibalikin Pak? Sudah pernah belum Pak? Nah, produk kita memberikan, produk kita khusus produk kesehatan yang Hemohim, Anda dikasih kesempatan mencoba produk, dalam 1 bulan tidak cocok, tidak ada manfaat, sudah tinggal kertas kosong doang, balikin, Anda beli 1 juta, balik 1 juta Pak. Kalau orang-orang yang luar biasa langsung. Kalau otak seperti saya kan langsung. Waktu saya dengar pertama kali ngomong gitu, produk kecantikan, Anda datang ke dokter kecantikan, pakai seluruh produk kecantikan, skincare, Anda beli mau yang harga 100.000, mau yang 50.000, mau yang 1 juta, mau yang 3 juta, pakai 1 bulan. Dengar nih korek kupingnya juga, supaya kalian bisa jualan. Kalau enggak, lu nggak bisa sukses di sini. Beli 1 bulan, pakai, tidak cocok, tidak merasakan manfaat sama sekali. 1 bulan kan belum habis. Rata-rata produk kita bisa dipakai sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Begitu Anda pakai 1 bulan terasa nggak cocok, CEO kita pesan apa tahu nggak? Korek kupingnya baik-baik juga. Saudaraku, cari botol kosong. Pindahkan ke botol kosong. Kalau Anda takut produk saya tidak berkualitas, takut pakai ke wajah kamu, pakailah ke pantat kamu atau ke telapak kakimu. Tidak perlu kembalikan saya botol yang masih ada isi. Karena itu pun saya buang. Daripada mubazir, mungkin kau boleh pakai di telapak kakimu. Tapi saya akan mengembalikan uang Anda 100%. Gila nggak? Kayak begini kalian nggak bisa jualan, nggak bisa sukses. Itu sih benar-benar memang lu nggak punya mimpi saja. Nggak punya target. Hidupmu nggak jelas gitu aja. Ya. Nah kalau orang hebat langsung mikir, Bun, Anda berbicara begitu, saya yakin itu tingkat orang meletur barang mah nggak kira-kira kali. Hey, korek kupingnya lagi nih. Seluruh dunia, tingkat pengembaliannya baru 0,07%. Tapi kalau seluruh Indonesia baru 0,01%, 6%. 1% aja. Itu pun masih menjangkut semua yang letur. Mungkin saat kirim botol pam ada yang rusak sehingga orang letur, atau orang salah order letur. Ada orang yang memberikan sharing, salah memberikan informasi, mungkin seperti Pak dosen, cocoknya buat numbuhin kumisnya pakai tipe A, tapi orang itu tawarin pakai tipe C. Sehingga salah dong, gitu ya, letur. Itu baru 0,06%. Kalau seperti begitu, gila. Di mana-mana orang, contoh saya punya bisnis konvensional,
Yang orang datang ke toko, sudah tes bla bla bla, tingkat pengembalian rata-rata masih di atas hampir 20%. 16-17%, hampir 20%. Kalau orang beli online, contoh yang beli online shop begitu, kurang lebih 30%. Kita punya 0,06%. Dengar nggak? Seperti begini kalian tidak bisa sukses, kalian nggak punya cinta, nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita. Nomor 1 adalah malas belajar. Produk kita itu dari ujung rambut pakai sampai ujung kaki pakai ada. Dari bayi, ya, dari bayi baru lahir sampai orang tua ada produknya. Jadi produknya apapun ada, sehingga memudahkan kita. Mungkin daerah kamu lebih mudah jual odol ya odol. Mungkin daerah kamu lebih gampang jual vitamin atau jual skincare ya skincare. Jadi banyak pilihannya. Gitu loh. Ya. Jadi kita bukan jual peti mati, Pak dosen. Ya, kalau jual peti mati ya enggak, tetap uang halal. Cuma kita mau nunggu orang mati baru ada repeat order kan lama. Kalau kita jual odol kan nggak mungkin Pak dosen habis gosok gigi ditadain buat minggu depan. Nah gitu, ya. Gimana Pak dosen? Masih apa lagi mau ditanya? Setelah nanya banyak, besok saya mau lihat hasil yang Bapak pamerkan ke saya ya. Ini, di sini kan Bu, masyarakatnya kan banyak yang namanya petani.